Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas notasi sigma, part yang keempat, yaitu tentang contoh soal dari sifat-sifat notasi sigma. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Ubahlah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 4. Sigma I sama dengan 1 sampai 8, I kuadrat min 2I plus 5. Di sini kalau kalian lihat, batas bawahnya masih 1. Kita disuruh mengubah menjadi batas bawah 4. Ya, pakai sifat yang mana? Untuk mengubah batas bawah, kita pakai sifat yang ketiga. Sigma N sama dengan P sampai Q UN sama dengan sigma N sama dengan P plus M sampai dengan Q plus M UN min M. Tapi dalam hal ini N-nya diganti dengan I. Ya, karena variabelnya I. Jadi kita terapkan ya. Berarti ini sigma I sama dengan satunya kita ubah jadi 4. Biar 1 menjadi 4 berarti harus ditambah berapa M-nya ini? Ditambah 3. Jadi sama dengan 1 plus 3. Gitu kan logikanya? Berarti M-nya dalam hal ini 3. Jadi P plus M-nya 1 plus 3. Nah, batas atasnya kan Q plus M. Berarti 8 ini harus kita tambah 3 juga. Kita tambah M. Sedangkan fungsinya yang I kuadrat min 2I plus 5, itu kan UN menjadi UN min M. Di sini N berubah jadi I ya, karena variabelnya I. Berarti UI menjadi UI min M. Berarti variabel I yang ada pada fungsi harus diganti dengan I min M. M-nya tadi 3, berarti I min 3. Yang mana? Ya dua-duanya. I kuadrat jadi I min 3 dalam kurung kuadrat, min 2I yang menjadi min 2 dalam kurung I min 3. Plus 5 ini kan konstanta atau fungsi konstan, ya tidak dipengaruhi oleh nilai I. Ya jadi tetap plus 5. Jadi kita substitusi I dengan I min 3. Berarti yang I kuadrat menjadi I min 3 kuadrat, min 2 dikali I min 3 plus 5. Oke, jadi ini sama dengan sigma I sama dengan 4 sampai dengan 8 plus 3 itu 11. Kalau sudah seperti ini, batas bawahnya sudah 4 ya. Jadi tinggal kita hitung aja fungsi yang di sebelah kanan ini. I min 3 dalam kurung kuadrat, A min B dalam kurung kuadrat, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti I kuadrat min 2 kali 3. Berarti 6 ya. 6I plus 9. Min 2 kita kalikan masuk ke dalam kurung, berarti min 2I. Min kena min plus ya, berarti plus 6 plus 5. Berarti sama dengan sigma I sama dengan 4 sampai dengan 11. I kuadrat tetap I kuadrat, min 6I min 2I berarti min 8I. 9 plus 6 15 plus 5 20, berarti plus 20. Berarti kita dapatkan ya. Jawabannya notasi sigma dengan batas bawah 4 yaitu sigma I sama dengan 4 sampai 11 I kuadrat min 8I plus 20. Contoh soal berikutnya. Buktikan sigma K sama dengan min 2 sampai 3 K dikali dalam kurung 2K min 1 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai 7 2 min K dalam kurung kuadrat sama dengan 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 6 K kuadrat min 15 sigma K sama dengan 1 sampai 6 K plus 132. Nah, kalau misalkan disuruh membuktikan, itu intinya kan kita harus mengubah ruas kiri yang masih bentuk seperti ini menjadi ruas kanan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini batas bawahnya masih beda. Ini min 2, ini 2, ini 1, ini 1. Jadi kita harus arahkan menjadi bentuk yang ruas kanan. Berarti notasi sigma ini harus kita ubah menjadi batas bawahnya 1. Jadi harus K sama dengan 1 gitu bawahnya. Oke, kita gunakan sifat-sifat ya. Sifat yang ketiga ya terutama ya. Jadi di sini ruas kirinya kita ubah. Sigma K sama dengan awalnya kan min 2. Agar menjadi 1, min 2 ditambah berapa? Harus ditambah 3 biar jadi 1 kan. Kalau batas bawah ditambah 3, maka batas atas harus ditambah 3. Berarti 3 ditambah 3. Kalau misalkan batas bawah dan batas atas ditambah 3, maka variabelnya K-nya ini harus diganti dengan K min M atau K min 3. Ya, jadi di sini K-nya diganti K min 3. 2K min 1 juga harus diganti dengan 2 dikali K min 3 min 1.
Ingat ya, yang diganti itu K-nya, bukan 2K min 3 min 1, salah. 2 dalam kurung K min 3, kurung tutup min 1. Seperti ini yang betul. Oke? Plus, notasi sigma yang kedua, ini batas bawahnya masih 2, K sama dengan 2. Biar jadi 1, berarti harus K sama dengan 2, harus dikurangi 1. Kalau batas bawah dikurangi 1, batas atas yang 7 ini juga harus dikurangi 1. Ya, kalau batas bawah dan batas atas masing-masing dikurangi 1, maka K atau variabelnya harus ditambah 1. Kebalikannya ya, kalau ini tadi plus 3 ini min 3, maka kalau ini min 1 ini harus nanti K-nya jadi K plus 1. Jadi di sini, dalam kurung 2 min K-nya diganti K plus 1 kuadrat, seperti ini. Sama dengan sigma, ini batas bawahnya sudah 1 ya, min 2 plus 3 itu 1, 3 plus 3 itu 6. Batas atasnya sudah sama-sama 6. K min 3 dikali 2 kita kalikan ke kurung berarti 2K min 6 ya. Langsung aja 2K min 6 min 1. 2K min 7. Plus sigma K sama dengan 1 sampai 6. 2 min dalam kurung K plus 1 berarti kan 2 min K min 1. 2 min K min 1 itu langsung aja 2 min 1 kan 1 ya. Berarti 1 min K. Dalam kurung kuadrat. Berarti sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6. Kita kalikan pelangi ya. Berarti K kali 2K, 2K kuadrat. Min 7K, min 3 dikali 2K berarti min 6K. Min 3 dikali min 7 plus 21. Plus sigma K sama dengan 1 sampai 6. 1 min K dalam kurung kuadrat kita pakai A min B dalam kurung kuadrat ya. A kuadrat berarti 1. Min 2AB berarti min 2K plus B kuadrat berarti plus K kuadrat. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini kan sigmanya sudah sama. Sigma K sama dengan 1 sampai 6, ini sigma K sama dengan 1 sampai 6. Berarti kita boleh pakai sifat yang kelima. Cuman sifat yang kelima kita pakainya dari kanan ke kiri. Ya, kalau sifat yang kelima itu kan sigmanya seperti masuk ke masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Ini kita pakai sebaliknya. Jadi sigmanya kita keluarkan. Ya, karena sigmanya sama-sama K sama dengan 1 sampai 6. Jadi kalau sigmanya keluar akan menjadi seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai 6. Tinggal kita jumlahkan fungsi pertama dan fungsi kedua. Jadi 2K kuadrat. Ini min 7K, min 6K langsung kita sederhanakan, kita hitung menjadi min 13K plus 21. Langsung kita sambung plus 1 min 2K plus K kuadrat. Oke? Berarti sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6. Kita hitung ya. 2K kuadrat plus K kuadrat 3K kuadrat. Min 13K, min 2K, min 15K. Plus 21 plus 1 plus 22. Sekarang kita akan jabarkan kembali. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 6. Ini kita masukkan kembali ke sini. Ke masing-masing kurung dengan sifat yang sama. Yaitu sifat kelima. Jadi kita lanjut ke sini. Berarti sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6 3K kuadrat min sigma K sama dengan 1 sampai 6 15K plus sigma K sama dengan 1 sampai 6 22. Nah, mungkin kalian bertanya, tadi ini kan sigmanya dijadikan 1, habis itu dipecah lagi ke masing-masing. Kenapa nggak dari tadi dipecah-pecah ke masing-masing? Boleh seperti itu, cuman gini, coba kalian bayangkan, sigma ini kalian masukkan ke masing-masing. Berapa kali kalian menulis sigma K sama dengan 1 sampai 6, jadinya kan panjang. Ya, makanya itu alternatifnya digabung dulu, jadi fungsinya ini bisa dijumlahkan seperti ini, membentuk seperti persamaan kuadrat. Kemudian setelah persamaan kuadrat ini bentuknya sederhana, 3K kuadrat min 15K plus 22, baru sigmanya kita masukkan kembali. Sehingga tidak terlalu panjang menulisnya. Jadi itu adalah alasan kenapa notasi sigmanya digabung dulu, terus dihitung, kemudian dijabarkan lagi. Ngerti ya? Nah, kalau sudah dijabarkan seperti ini, baru kita olah ya. Suku yang pertama sama yang kedua, ini kita pakai sifat yang kedua. Sigma N sama dengan P sampai Q A dikali UN sama dengan A dikali sigma N sama dengan P sampai Q UN. Jadi A-nya itu kita keluarkan dari notasi sigma. A itu apa? Ini 3 sama 15. Kalau 22 ini bukan A ya, karena ini fungsi konstan. Jadi di sini 3 sama 15-nya boleh kita keluarkan. Berarti sama dengan 3
dikali sigma K sama dengan 1 sampai 6 K kuadrat. Min 15-nya keluar, berarti 15 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 6 K. Nah, untuk notasi sigma yang ketiga, ini kita pakai sifat yang ke-6. Sigma N sama dengan 1 sampai K. A sama dengan K kali A. Di sini kan batas bawahnya sudah 1. Ya, berarti tinggal 6 kali 22. Jadi plus 6 kali 22. 6 kali 22 itu 132. Berarti di sini sudah kita buktikan ya. Ini kan 3 sigma K sama dengan 1 sampai 6 K kuadrat. Min 15 sigma K sama dengan 1 sampai 6 K plus 132. Berarti ini sudah terbukti. Oke? Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan notasi sigma berikut. Sigma K sama dengan min 2 sampai 5 K plus 1 dikali 2K min 3 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai 9 K plus 4 dikali 2K plus 3 sama dengan A dikali sigma K sama dengan 0 sampai 3 K kuadrat ditambah B kali sigma K sama dengan 0 sampai 3K ditambah C. Sebenarnya soal ini mirip seperti soal sebelumnya ya. Jadi di sini kalau kalian lihat, di sini batas bawahnya masih berbeda-beda semuanya. Ini min 2, ini 2, ini 0. Di sini kita disuruh mencari nilai A, B, C. Sehingga notasi sigma yang masih seperti ini, kita harus arahkan ke batas bawah 0. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini, karena di situ min 2, berarti agar 0 kan harus ditambah 2 ya. Berarti jadi sigma K sama dengan min 2 harus ditambah 2. Kalau batas bawahnya ditambah 2, maka batas atasnya 5 juga ditambah 2. Kalau batas bawah dan batas atas ditambah 2, maka K harus diganti dengan K min 2. Sehingga di sini menjadi K min 2 plus 1. Yang 2K berarti jadi 2 dalam kurung K min 2 min 3. Ini ya. Plus, nah yang kedua ini notasi sigma batas bawahnya 2. Harus kita ubah ke 0, berarti harus dikurangi 2. Berarti sigma K sama dengan 2 harus dikurangi 2, biar 0, ya kan? Yang atas 9 dikurangi 2. Kalau batas bawah dan atas dikurangi 2, maka K diganti dengan K plus 2, ya kan? Jadi di sini K plus 2 plus 4 dikali 2 dalam kurung K plus 2 plus 3. Oke, lalu kita hitung sama dengan notasi sigma K sama dengan min 2 plus 2, 0 ya. Atasnya 5 plus 2, 7. K min 2 plus 1 berarti K min 1. 2 dikali K min 2 berarti 2K min 4 ya. Langsung aja 2K min 4 min 3 berarti min 7. Plus sigma K sama dengan 0 sampai 7. K plus 2 plus 4 itu K plus 6. 2 dikali K plus 2 itu 2K plus 4. Ditambah 3, berarti 2K plus 7. Oke, kalau sudah kita kalikan ya. Kita kalikan pelangi. Sigma K sama dengan 0 sampai 7. K dikali 2K itu 2K kuadrat. Min 7K min 2K, berarti min 9K. Min 1 kali min 7 plus 7. Plus sigma K sama dengan 0 sampai 7. K kali 2K, 2K kuadrat, plus 7K plus 12K ya, berarti plus 19K, plus 6 kali plus 7, berarti plus 42. Kalau sudah, kita gabung. K sama dengan 0 sampai 7, ini langsung kita jumlahkan aja ya, langsung 2K kuadrat ditambah 2K kuadrat, berarti 4K kuadrat. Min 9K ditambah 19K, berarti plus 10K. 7 ditambah 42 itu 49. Nah, di sini kalau kalian lihat, notasi sigmanya itu K sama dengan 0 sampai 7. Batas bawahnya sudah betul 0. Tapi batas atasnya beda. Di sini maunya 3, di sini 7. Terus gimana? Gini, kita pakai sifat 4. Kita pecah. 0 sampai 7 itu bisa kita pecah 0 sampai 3. Terus ditambah 4 sampai 7. Masih ingat ya sifat 4? Sigma N sama dengan P sampai QN sama dengan sigma N sama dengan P sampai RUN ditambah sigma N sama dengan R plus 1 sampai QN. Kita pecah. Jadi 0 sampai 7 ini kita pecah 0 sampai 3 ditambah 4 sampai 7. Jadi sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 3. Fungsinya sama. 4K kuadrat plus 10K
plus 49. Plus, dilanjutkan ya, 0 sampai 3 lanjutnya berarti 4 sampai 7. K sama dengan 4 sampai 7. 4K kuadrat plus 10K plus 49. Nah, kalau sudah seperti ini, 0 sampai 3 kan sudah beres ini sebenarnya. Sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan ya. Nah, di sini masih ada notasi sigma dengan batas bawah 4. Ini yang akan kita ubah batas bawahnya menjadi batas bawah 0. Jadi yang ini tetap, yang ini kita ubah batas bawahnya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti sama dengan sigma, yang itu tetap ya. K sama dengan 0 sampai 3, 4K kuadrat plus 10K plus 49. Ditambah, nah ini yang kita ubah. 4 ke 0 berarti harus dikurangi 4 ya. Jadi di sini K sama dengan 4 min 4. Berarti atasnya juga harus dikurangi 4, 7 min 4. Kalau atas bawah dikurangi 4, berarti K-nya diganti dengan K plus 4. Berarti di sini kurung 4 K kuadrat jadi K plus 4 kuadrat. Ditambah 10 dikali K plus 4 ditambah 49. Yang kiri tetap sigma K sama dengan 0 sampai 3 4K kuadrat plus 10K plus 49 plus sigma K sama dengan 0 atasnya 3. Nah, ini sudah bentuknya sama ya. K sama dengan 0 sampai 3 semua ini. Ya, jadi di sini tinggal kita hitung 4 dikali K plus 4 dikuadratkan itu K kuadrat plus 8K plus 16. Ditambah 10 dikali K plus 4 itu 10K plus 40. Ditambah lagi 49. Jadi sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 3. 4K kuadrat plus 10K plus 49. Ditambah sigma K sama dengan 0 sampai 3. 4 kita kalikan masuk ya. Jadi 4K kuadrat plus 4 kali 8, 32K plus 4 kali 16, 64 plus 10K plus 40 sama 49 itu 89. Oke, karena sudah sama, batas atas batas bawahnya boleh kita satukan. Ya, kita jadikan satu, berarti sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 3. Di sini yang K kuadrat, 4K kuadrat sama 4K kuadrat itu 8K kuadrat. Plus 10K, 32K, 42 ditambah 10 lagi berarti 52K. Plus, lalu di situ 49, 64 sama 89. Kita total ya, 49 ditambah 64 ditambah 89. Kita jumlah, berarti 9 tambah 4, 13 tambah 9, 22. Ini 2 berarti ya, 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20, berarti 202. Jadi ini 202. Oke, kalau sudah kita masukkan masing-masing. Kita masukkan masing-masing menjadi sigma K sama dengan 0 sampai 3, 8K kuadrat, ditambah sigma K sama dengan 0 sampai 3, 52K, ditambah sigma K sama dengan 0 sampai 3, 202. Oke, berarti sama dengan di sini yang 8K kuadratnya ini masih ingat ya, koefisiennya K kuadrat yang 8 itu boleh kita keluarkan dari sigma. Oke, jadi 8 kali sigma K sama dengan 0 sampai 3 K kuadrat ditambah 52K, 52-nya juga boleh kita keluarkan dari sigma ya, jadi 52 sigma K sama dengan 0 sampai 3 K. Nah, di sini ini sigma K sama dengan 0 sampai 3, 202. Ya, harus kita ubah menjadi batas bawah 1 ya. Berarti batas bawah 1 berarti K sama dengan 0 plus 1. Gini kan ya, atasnya berarti 3 plus 1. Karena fungsi konstan masih ingat, nggak berubah, tetap 202. Ya kan? Atau di sini sama dengan 8 dikali sigma K sama dengan 0 sampai 3 K kuadrat ditambah 52 sigma K sama dengan 0 sampai 3 K ditambah, nah karena di sini batas bawahnya sudah 1, tinggal K kali A, batas atas dikali fungsi konstannya. Batas atasnya 3 plus 1 atau 4 dikali sama 202, berarti 808. Oke, jadi di sini kita dapatkan nilai ABC-nya ya. Berarti ini adalah A, A-nya 8,
Yang B yang ini berarti ya, B-nya 52, dan C adalah konstantanya yang ini, berarti C-nya 808. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.